Mari kita memuji Tuhan dengan pujian 353. Hidupku ini aku serahkan. Satu, dua, tiga. Hidup jiwaku Tuhan. Ulangi ya. Satu, dua, tiga. Hidup jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan. Ku serahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh jantungku, selamanya untuk-Mu. Seturut kehendak-Mu, kuasailah hidupku, jantungku baik suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh jantungku, selamanya untuk-Mu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh jantungku, selamanya untuk-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap tahta kudus, tahta anugerah pengampunan dosa. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, bahkan memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian sepanjang hari Sabat yang sudah lalu. Ya Bapa, sekarang kami mau bersekutu kembali. Mohon belas kasihan-Mu sekali lagi menguduskan kami dengan darah Yesus dan menghapus dosa kami, supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami dalam persekutuan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Injil Yohanes. Dalam Injil Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-15, karena pada hari Sabtu dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sekarang kita mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-31 ya, masing-masing ya, membaca 2 ayat. Saya mulai ya, 2 ayat ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku, Yohanes 14:15. Di Injil Tuhan Yesus sudah saya kasih tanda. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu satu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai kutinggalkan untuk kamu. Damai sejahteraku kuberikan kepada kamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar jantungmu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepada kamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada aku. Sama-sama. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi kita berterima kasih Yesus memberikan kita janji tentang Roh Kudus yang di sini diberi panggilan ataupun gelar penghibur ya, Parakletos dalam bahasa Yunaninya, yaitu yang akan selalu berada di samping kita untuk mengingatkan kita akan firman-Nya. Jadi penghibur yang lainnya, Alos Parakletos. Jadi Yesus adalah penolong dan Roh Kudus sekarang menjadi penolong ya, sama-sama menolong ya. Yesus menolong muridnya, sekarang Yesus ya menolong kita melalui Roh Kudus. Disebut juga ya Roh kebenaran. Kemudian dikatakan dia akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Artinya yang diam di dalam kita itu Allah Tritunggal ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kalau kita lihat ayat 20-21, kalau kita berada di dalam Bapa, kita berada di dalam Yesus, dan Bapa dan Yesus di dalam kita, maka akibatnya ayat 21 ya, barang siapa yang memegang perintah Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan. Pernah dikatakan bahwa perjanjian baru saja tidak kurang dari 1000 ya perintah dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau mempelajarinya dengan baik ya, itu akan pasti memberkati kita perintah-perintah di perjanjian baru. Nah, kemudian Injil Yohanes 14 ini kita melihat beberapa murid bertanya ya. Ada yang bernama Filipus bertanya. Kemudian di sini Yudas ya. Kemudian ada Thomas yang bertanya. Yudas yang bukan Iskariot
Ya sebenarnya nama Yudas kan bagus ya, Yehuda ya, memuji Tuhan. Nah, kenapa engkau tidak menyatakan diri engkau kepada dunia, tetapi kepada orang percaya? Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan ya, yang nanti para rasul akan tulis. Dan kalau kita lihat ya, diulang kembali, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti perintah ya dari Bapa di sorga. Seperti Yesus, dia mengatakan dia tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi kata-katanya adalah dari Bapa, pekerjaannya juga dari Bapa. Jadi kalau kita melihat ayat 26, penghibur ya itu sebelumnya disebut penolong ya. Kalau penolong kan seperti Mazmur 121 ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata penolong itu menjadi kata kunci ya, yang di Israel dikenal dengan Eben Ha-ezer, batu pertolongan. Bahkan ada nama yang ada kaitannya dengan Allah adalah penolong. Eliezer, ya, Eliezer Allah itu penolong. Ezra juga sama. Ya, kalau bahasa ya Yunaninya itu Lazarus, ya, orang yang pernah ditolong Tuhan. Kemudian berikutnya Roh Kudus disebut penghibur ya, Parakletos. Jadi yang selalu membisikkan firman ya kepada kita. Dia disebut Roh, dia itu kudus, dia diutus oleh Bapa ya melalui Yesus. Nah, ayat 26 ini penting ya, karena ini yang membuat gereja Roma Katolik yang di barat berbahasa Latin dengan gereja Roma ya, gereja Katolik yang berada di timur yang berbahasa Yunani. Mereka berbeda pendapat tentang ini. Ya, jadi dari pengajaran teologi kita tahu satu kata ya filikio. Bapa mengutus Roh Kudus melalui Putra. Kalau di gereja Ortodok Timur tidak percaya. Tapi Roma Katolik percaya Bapa mengutus Roh Kudus melalui Yesus. Jadi dari satu kata itu, filikio itu, gereja Katolik itu pecah jadi dua, yang timur dan yang barat. Yang barat percaya, yang timur tidak. Ya, kalau kita lihat di Rusia itu gereja Katolik Ortodoks. Ya, bedanya mereka, kalau Katolik barat mereka menyembah patung kan. Ya, kalau Katolik timur mereka menyembah apa tau? Icon. Yaitu gambar-gambar. Makanya di gereja-gereja itu ada jendela-jendela yang dibuat dengan kaca. Ya, di situ banyak gambar ya para rasul, Yesus. Itu menjadi objek yang mereka sembah. Nah, sekarang di Rusia ya pernah terjadi mereka melarang, walaupun gereja Ortodok Timur ya, di Indonesia mulai muncul ya. Ada lihat nggak yang di YouTube tuh? Daniel, Dr. Daniel, PhD. Ya, kemudian di Australia, Mare, pernah dengar nggak? Mare. Ya, mereka adalah pengkhotbah yang hebat loh. Ya, Mare. Dia pernah diserang oleh orang dengan pisau di Australia. Begitu dia khotbah, dia pegangnya salib begini. Ya. Boleh dilihat di YouTube ya. Ya, khotbahnya dalam beberapa hal cukup biblical dan menarik ya. Dia itu, nah, kalau di Indonesia itu Uskup Daniel. Ya, dia dari Islam. Ya, percaya Yesus, dia menjadi uskup gereja Ortodok Timur. Nah, sekarang gereja Ortodok Timur di Rusia pernah ya mereka itu mengeluarkan perintah tidak boleh menerima misionari Kristen. Kenapa? Karena kekristenan mengajarkan firman dengan murni. Padahal mereka juga ya adalah gereja Ortodok yang mirip-mirip dengan Katolik. Jadi kalau ada utusan misionari, nah mereka bagaimana? Kesalahan mereka dibongkar. Jadi jangan menyangka ya penganiayaan tuh hanya terjadi dari negara Muslim, negara Buddhis India. Justru gereja-gereja Ortodok ya di Rusia itu pernah mengeluarkan dekret nggak boleh terima misionari ya yang mengajarkan firman Tuhan dengan murni. Nah, kita bersyukur ya bahwa Roh Kudus yang memberikan kita firman-Nya. Dan kalau kita baca ya untuk selanjutnya, intinya adalah ya, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, dan Allah Tritunggal ya
di dalam kita. Jadi kalau kita melihat ya pengajaran Yesus sebelum dia ditangkap ya dan diadili disalibkan, itu mulai dari Injil Yohanes 12 ya. Sampai nanti ya Yesus mengajar sampai Yohanes pasal 17 18. Ya baru dia ditangkap, dia disalib 19 20 21. Jadi pengajaran yang panjang ya. Pengajaran ini terjadi di ruang atas dan di mana? Di Bukit Zaitun. Ya, jadi kita bersyukur kita bisa bersekutu, dan selanjutnya kita mau masuk dalam doa ya. Ada pokok doa apa saja yang mau disampaikan, mulai dari PI Jakaria, nanti PI Rudi, silakan. Bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan sepekan yang kami doa untuk pelayanan pekan ini, kiranya juga Tuhan kembali menolong kita. Untuk pribadi, tolong doakan, nanti saya mau cek ke rumah sakit. Kemarin malam ada keluarga bisa, jadi doa langsung dilakukan. Keluar air lagi ya? Nanti habis ngajar pas jam 11 habis ngajar pas saya bisa jemput. Doakan semoga anak Tuhan hati-hati. Itu aja sih dari saya. Syukur-syukur untuk Pak Gubernur hari ini. Doakan untuk nanti setelah saat pertama saya mau ke desa, dan setelah itu kalau dapat surat dari desa, saya rasa saya tidak bisa langsung lah, kayak paling besok setelah dapat baru ke camat. Dan juga semalam saya WA Dio kan, yang anak Pak RT. Dia sih sebenarnya intinya dia tuh udah bersyukur kita kasih untuk Gapura gitu intinya. Cuman berarti kalau kita kasih dia tuh nggak usah terlalu banyak ya. Setengah dari yang Muksi bilang boleh nggak? Jadi sebenarnya dia udah bersyukur kita kasih Gapura. Jadi Sudah dikerjakan kok. Jadi uangnya kita bisa hemat-hemat, jadi kita siapa tahu di desa dia mau kan 5 lembar rekomendasi kan, apa surat-surat, tapi dia lah berapanya coba menghemat-hemat lah supaya tidak terlalu keluar banyak juga. Bahkan saya hari ini mau ke desa. Doakan hujan, doakan juga kesehatan anak SD. Doakan juga hari ini mau antar lapangan terus. Karena hari ini terakhir. Doakan juga untuk penyusunan atas tahun ini, karena harus disesuaikan dengan rapat pendidikan. Karena tahun ini berarti kita udah punya rapat pendidikan, karena kemarin yang kelas 5 kita udah AMK. Rapat pendidikannya belum ada info, sudah bisa dijawab atau belum. Terus SD ganti pengawas lagi. Jadi karena pelan-pelan bos atasnya harus disetujui oleh pengawas. Jadi doakanlah supaya ada 4 anak yang tetap kasih. Pokoknya doakan kesehatan. Terima kasih. Syukur untuk Tuhan bisa masuk lagi. Ini maksudnya hari kedua ya. Untuk pelayanan di sekolah. Doakan hujan, doakan tak balik. TK beres, doakan juga kesehatan. Ya, kita patut bersyukur pelayanan minggu lalu sudah Tuhan pimpin sehingga kita dapat melayani dan berkebaktian. Dan pokok doa dari saya, tolong doakan di minggu ini untuk
pengajuan budget dari perabot kantin, kemudian sounds dan juga kursi-kursi untuk chapel. Kalau perpustakaan nanti mungkin kita geser waktu belakangan karena mau dilihat ya bagaimana nyusunnya antara SD, SMP dan nanti ya kalau ada STT perlu planning yang lebih detail. Kemudian tolong nanti didoakan supaya souvenir dari SAL ya bisa diputuskan apakah kita mau tas atau gelas ya. Supaya bisa waktu Diaken Robin mengajukan ya ke BOI dia punya data yang lengkap kita mau beli apa. Kemudian tolong doakan juga untuk penyelesaian ya gambar dari SMP SMA ya supaya bisa dibuat format untuk ya, PBG. Jadi doakan juga kedatangan dari pengabar Injil KPK ya, Ko Peng Kiong. Dia akan datang dan kita akan informasikan kepada berbagai pihak untuk KMT minggu depan di Sercam. Jadi kita berdoa untuk apa yang tadi sudah disebut dan kita menyerahkan pelayanan kita di minggu terakhir ya di bulan pertama karena hari Minggu sudah masuk ke bulan Februari. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama dan nanti ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah kami dan juga Bapa kami dalam Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, untuk Roh-Mu yang kudus yang Engkau utus melalui Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa bersekutu di dalam Roh yang kudus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapak kami berterima kasih untuk pelayanan minggu yang lalu di gereja dan di sekolah dan kami juga bersyukur untuk kebaktian-kebaktian yang sudah Engkau izinkan berlangsung di 4 gereja. Ya Bapak kami saat ini mau berdoa untuk pelayanan di minggu ini baik pelayanan gereja maupun pelayanan sekolah. Ya Bapak kami mau menyerahkan untuk kami semua diberikan kesehatan baik secara rohani dan jasmani. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan seperti PIJP dan juga saudari Aheng yang terkena nasofaring. Kiranya Engkau berbelas kasihan. Carita yang sakit Engkau juga sembuhkan. Kami juga berdoa untuk istri hamba-Mu yang mengalami gangguan pencernaan. Bahkan Engkau menolong ya Bapa untuk yang keluar kota, saudari Cilit, dan juga anak-anak-Mu yang bekerja di rumah, yang berada di sekolah, yang merantau, kiranya Engkau menjaga kami. Dan juga urusan-urusan di minggu ini, yaitu urusan dokumentasi untuk pengajuan izin SMP, baik PBG-nya, dan juga di desa, di camat, bisa Engkau berikan. Sehingga surat keterangan bisa melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Dan juga pengurusan dana BOS Engkau juga yang menolong. Kami juga berdoa nanti Rudi akan ke desa, Gereja Karya akan ke klinik untuk kontrol dari saudari Indri. Engkau berbelas kasihan memberikan kesehatan. Engkau juga memberikan kami hujan. Engkau juga memberikan kesehatan kepada saudari Asian dan juga Engkau memberikan keamanan kepada kompleks gereja. Engkau juga menjaga semua kami yang melayani Engkau yang di sekolah dan juga di gereja. Bapa di sorga, untuk pekerjaan minggu ini, penyusunan budget untuk perabot-perabot dan sounds, kiranya Kau yang menolong dan Kau yang menggerakkan lubuk jantung dari BOI untuk menyetujuinya. Dan juga Engkau memberkati Diaken William yang menjadi perantara. Bapa kami juga mau berdoa menyerahkan semua pelayanan di minggu ini. Baik pada hari Rabu kebaktian doa dan juga untuk hari Kamis ada CMC dan juga untuk les Inggris dan juga untuk chapel-chapel di TKSD dan juga bahkan pelayanan di akhir pekan kedatangan dari penginjil Ko Peng Kiong dan istri. Engkau juga menuntun agar mereka dapat datang ke Pontianak dengan keadaan baik dan melihat pelayanan ini supaya mereka bisa turut mendukung pelayanan di sini dengan doa-doa mereka.
Bapa di sorga, kami serahkan semua doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Itu memang sian karena Pak Rudi Kongkiang balik sikan, terus katanya menjuliminnya mulai piong juga. Biasanya kan 4 sih kali kan? KJP kan saksikan? Mau. Nggak kayak mulai aja jadi piong kali ya Rudi Kong. Punya Rudi juga di sini. Kan kita berempat. Itu musik colokan di atas.